Ya, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bertemu lagi ya untuk sesi kesetaraan gender. Sekarang kita akan bahas mengenai manfaat kesetaraan gender ya. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, ya, lalu meningkatkan perekonomian negara dan membuat komunitas lebih aman dan sehat. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan ya. Jadi karena banyak kasus-kasus ya, baik entah di Indonesia atau di dunia ya, perempuan itu lebih banyak dirugikan, perempuan itu lebih banyak teraniaya ya, adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya, ya, adanya penganiayaan, adanya diskriminasi. Nah, dengan adanya kesetaraan gender maka akan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, ya, bisa mencegah ya. Nah, kenapa sih kekerasan itu terjadi gitu ya? Kenapa pemicunya ya? Apa pendorong utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan? Yang pertama, memaafkan kekerasan terhadap perempuan. Jadi seolah-olah kekerasan terhadap perempuan itu adalah suatu hal yang wajar, yang memang ya baik-baik aja, wajar aja gitu ya, tidak apa-apa. Nah, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan akhirnya menjadi pembiasaan bahwa nggak apa-apa untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan ya. Yang kedua, pendorong utamanya adalah kontrol laki-laki atas pengambilan keputusan dan kemerdekaan perempuan. Nah, ini pun kembali ya, bahwa tidak terjadi proses yang namanya partisipasi kedua belah pihak. Tidak terjadi yang adanya partisipasi respon yang positif, tidak adanya proses pengambilan keputusan bersama gitu kan antara laki-laki dan perempuan. Berarti kan di sini hanya satu pihak yang mendominasi. Nah, itu juga yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan ya. Jadi pihak ini bisa merasa dia bisa melakukan apapun terhadap perempuan. Nah, itu yang bisa menyebabkan kekerasan ya. Lalu peran sosial dan penilaian gender yang kaku mungkin terkait budaya ya. Budaya-budaya entah sosial budaya, kepercayaan masyarakat terkait dengan bagaimana menilai perempuan gitu ya. Ini kan banyak terjadi ya, kita bicara bahwa perempuan itu masih disepelekan, perempuan itu masih dinomor sekiankan. Nah, gitu ya, itu kembali kepada kepercayaan yang berada di masyarakat ya, yang berada di masyarakat. Lalu juga hubungan yang menekankan agresi dan tidak menghormati wanita. Nah, itu yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan itu suatu hal yang menjadi wajar. Nah, inilah yang harus kita hindari ya dengan adanya kesetaraan gender ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan perekonomian negara. Nah, gagal dalam mewujudkan kesetaraan gender akan menimbulkan kerugian ekonomi suatu negara. Kenapa? Karena kan apabila terjadi diskriminasi, penganiayaan itu kan pasti akan membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga ya, membutuhkan effort yang lebih besar ya. Misalnya seperti di Australia ya, PDB Australia akan meningkat sebesar 100% jika tidak terjadi kesenjangan ketenaga kerjaan gender. Jadi banyak hal yang kita hitung secara ekonomi itu ternyata akan merugikan ekonomi ketika kita tidak menciptakan kesetaraan gender ya. Atau ini kekerasan keluarga merugikan ekonomi Australia lebih dari 3,4 miliar dolar setahun dan menghabiskan 40% pekerjaan polisi. Berarti kan di sini polisinya lebih banyak ngurusin masalah kekerasan rumah tangga kayak gitu ya. Nah, ini kan menguras energi dan juga menguras biaya. Makanya ketika kesetaraan gender itu bisa terjadi gitu ya, maka akan bisa menghindari nih masalah-masalah ekonomi atau masalah pekerjaan yang akhirnya banyak menyedot tenaga seperti itu ya. Selanjutnya, membuat komunitas lebih aman dan sehat. Pastinya ketika kita bicara kesetaraan gender berarti secara komunitas, secara lingkungan itu kan akan lebih harmonis ya, akan lebih nyaman, kita tinggal di lingkungan seperti itu, akan lebih saling menghargai gitu ya. Nah, justru masyarakat yang tidak setara, kurang melekat atau serasi satu sama lain. Jadi yang adanya kesenjangan tadi, ketika tidak adanya kesetaraan gender akan terjadi kesenjangan antar masyarakat ya, entah antar satu orang dengan orang lain atau antar perempuan dan laki-laki seperti itu ya, akan memiliki tingkat perilaku dan kekerasan antisosial yang lebih tinggi. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan adanya perbedaan, kesenjangan. Ya. Nah, negara-negara dengan kesetaraan gender yang lebih tinggi ternyata memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Karena adanya kesetaraan gender ini kita bisa merupakan suatu proses untuk belajar saling menghargai. Kita bisa belajar menghargai perbedaan ya.
kita bisa saling bertoleransi gitu kan. Tapi ketika kesetaraan gender ini dihilangkan atau tidak ada, maka komunitas pun akan menjadi tidak aman, tidak sehat, akan menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman. Seperti itu ya. Nah, seperti apa sih di sini contoh kesetaraan gender ya? Contoh kesetaraan gender, pertama memperoleh kesempatan pendidikan formal yang setinggi-tingginya. Itu kesetaraan gender. Misalnya kita bicara ya, kalau zaman dulu, mungkin sekarang udah berkurang kali atau bahkan tidak ada ya. Perempuan tidak diperbolehkan menempuh pendidikan tinggi, bahkan tidak diperbolehkan sekolah. Nah, itu kan berarti tidak sesuai dengan kesetaraan gender ya. Kenapa? Karena tidak adanya peluang yang sama buat perempuan untuk mendapatkan pendidikan ya. Atau untuk dianjurkan untuk menikah dini. Ya, jadi walaupun dia belum siap secara fisik dan mental, harus segera nikah ya kan. Kalau zaman dulu mungkin perempuan itu nggak boleh kuliah, nggak boleh punya sekolah nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Mereka langsung nikah aja, punya anak seperti itu ya. Jadi itu contoh-contoh yang tidak setara. Makanya di sini kita bicara memperoleh kesempatan pendidikan formal itu merupakan kesetaraan gender ya. Nah, lalu tidak diperlakukan secara kasar. Nah, ini juga penting ya, bahwa yang namanya kesetaraan gender ini perempuan harus dilakukan secara baik ya. Tidak diperlakukan secara kasar, baik kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual kayak gitu ya. Nah, itu untuk kesetaraan gender ini berarti perempuan harus bisa lebih diperlakukan secara baik ya. Nah, ini contoh-contoh terkait dengan kesetaraan gender, dan kita lihat bahwa masih banyak permasalahan terkait dengan kesetaraan gender tersebut di Indonesia ya, apakah secara umum ataukah dalam bidang kesehatan ya. Baik, demikianlah untuk materi sesi ini ya. Kita tadi lihat masalah terkait dengan kesetaraan gender ya, masalahnya seperti apa, lalu contoh-contoh kesetaraan gender, dan apa sih manfaat yang didapatkan kalau kita bisa menerapkan kesetaraan gender ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas ya, nanti di video yang akan datang kita akan bahas bagaimana kesetaraan gender dalam bidang kesehatan. Demikian untuk materi kali ini, semoga kalian bisa memahaminya. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih.